cepat jalan. Jangan bikin malu lagi. Lengan aku ditarik keras sampai nampan di tangan hampir jatuh. Aku berdiri di ballroom hotel mewah, pakai seragam pelayan catering, sementara di depan ratusan tamu ada panggung pernikahan dengan foto pengantin sebesar dinding. Dan pengantin prianya? Arga. Pria yang dulu janji bakal nikahin aku. Sekarang, dia berdiri di sana pakai jas pengantin. Pura-pura nggak kenal saat beberapa tamu mulai berbisik sambil nunjuk ke arahku. Itu mantannya kan? Serius, mantan malah disuruh jadi pelayan. Tawa kecil mulai kedengeran dari beberapa meja. Kalau kalian suka cerita begini, subscribe sekarang. Karena setelah ini aku dipermalukan lebih parah. Ibu calon istrinya sengaja melambaikan tangan. Pelayan, sini, layani meja VIP. Aku baru melangkah 2 langkah saat seseorang menjulurkan kaki. Tubuhku terlempar ke depan, minuman dinampan tumpah ke gaun tamu penting. Dan satu ballroom langsung hening. Belum sempat aku berdiri, Ibu Arga menampar aku di depan semua orang. Perempuan murahan tetap gak tahu tempat. Ratusan mata menatap aku. Arga diam. Dan aku akhirnya menggenggam map coklat di tasku lebih erat. Karena kalau aku buka isinya sekarang, pernikahan itu mungkin gak akan pernah selesai. 3 bulan sebelum malam itu, hidupku masih kelihatan biasa aja. Aku kerja sebagai admin di perusahaan properti milik keluarga Arga. Kerjaku tiap hari ngurus dokumen, transfer vendor, laporan proyek, hal-hal membosankan yang gak pernah dilihat orang. Di kantor, hubunganku sama Arga memang disembunyikan, tapi beberapa teman dekat sebenarnya tahu. Arga selalu punya alasan kenapa kami belum bisa terbuka. Nyokap gue ribet, belum waktu yang tepat. Percaya sama aku dulu. Dan bodohnya, aku percaya semua itu. Kadang dia jemput aku malam-malam pakai hoodie biar nggak dikenali orang kantor. Kami makan nasi goreng pinggir jalan sambil ngomongin rumah kecil, tabungan, bahkan nama anak kalau nanti punya keluarga. Semua terasa normal, sampai pagi itu aku muntah di toilet kantor. Awalnya aku pikir cuma telat makan, tapi aku muntah lagi di pantry sampai salah satu rekan kerjaku, Rani, panik. "Muka kamu pucat banget, jangan bilang." Dia langsung ajak aku ke minimarket bawah gedung beli test pack. Aku masih ketawa gugup di toilet kecil minimarket itu. Lalu 2 garis merah muncul. Aku cuma diam lama. Tanganku dingin, sampai Rani nangis duluan sambil meluk aku. Aku keluar dari toilet sambil gemetaran, tapi jujur aku bahagia. Aku langsung nyari Arga. Dia lagi meeting keluarga di ruang direksi. Aku nekat tunggu di parkiran basement hampir 2 jam. Begitu dia keluar, aku tarik tangannya masuk ke mobil. Aku kasih hasil test pack itu. Arga diam lama banget. Dia cuma lihat aku, lihat test pack, balik lihat aku lagi. Detik itu aku benar-benar takut dia bakal pergi. Tapi tiba-tiba dia meluk aku erat banget. Aku tanggung jawab. Aku nangis lega di bahunya. Dia bilang dia cuma butuh waktu bicara sama keluarganya. Dia janji besok semuanya diberesin. Besoknya Arga hilang. Telepon mati. Chat centang 1. Rumahnya kosong. Aku datang ke kantor, sekretaris bilang dia keluar kota mendadak. Hari pertama aku masih coba tenang. Hari kedua aku mulai panik. Hari ketiga aku lihat foto Arga di media sosial perusahaan. Dia berdiri pakai jas mahal. Di sampingnya ada perempuan cantik bernama Selin. Jarinya dipasangi cincin. Captionnya pendek, pertunangan 2 keluarga besar. Aku nggak sadar menjatuhkan ponsel sampai layar pecah. Teman kantor yang lihat postingan itu mulai bisik-bisik sambil melirik aku. Ada yang pura-pura kasihan, ada yang diam-diam senyum. Aku langsung naik ojek ke rumah Arga. Aku berdiri di depan gerbang rumah besar keluarganya sambil nangis histeris minta ketemu Arga. Satpam cuma menahan gerbang. Beberapa tetangga mulai keluar rumah. Ada yang merekam, ada yang berbisik. Lalu ibunya keluar, Bu Ratna. Rapih, tenang, seolah hidup orang lain bukan masalah besar. Dia melempar amplop tebal ke kakiku. "Ambil, gugurkan kandunganmu." Aku sampai lupa cara ngomong. "Apa?" Dia menatap perutku lalu tersenyum dingin. "Atau kamu pikir keluarga kami akan terima perempuan kayak kamu?" Aku bilang aku nggak mau uang mereka. Aku bilang anak itu anak Arga. Bu Ratna tertawa kecil, pelan tapi lebih sakit dari bentakan.
"Kamu yakin itu anak Arga?" Tetangga di belakangku langsung makin ramai berbisik. Aku berdiri membeku. Satpam mulai mendorongku keluar. Amplop itu jatuh terbuka. Uangnya berserakan di jalan. Dan seseorang merekam semuanya dari seberang pagar. Saat aku sadar kamera-kamera itu mengarah ke wajahku, aku tahu hidupku baru saja dihancurkan. Dan itu bahkan yang belum terburuk. Seminggu setelah kejadian di depan rumah Arga viral di lingkungan kantor, aku dipanggil ke ruang HR. Ruangan itu dingin banget. 2 orang HR duduk kaku sambil menghindari tatapanku. Map coklat sudah disiapkan di atas meja. Aku belum duduk tapi aku sudah tahu ada yang gak beres. Perusahaan sedang melakukan efisiensi. Kalimat itu keluar datar banget. Aku cuma lihat mereka bergantian. Efisiensi? Cuma saya? Salah satu dari mereka menunduk. Yang satunya pura-pura merapikan berkas. Mereka bahkan gak berani jawab. Aku diminta tanda tangan surat pemutusan kerja hari itu juga. Saat aku keluar sambil bawa kardus isi barang meja, beberapa karyawan pura-pura sibuk. Tapi aku tetap dengar bisikan mereka. "Itu yang hamil sama anak bos kan? Katanya mau nikah, kok malah dibuang?" Ada yang menatap kasihan, ada juga yang sengaja senyum kecil. Lebih sakitnya lagi, kursiku bahkan belum dingin. Saat aku menoleh ke ruang kerjaku, sudah ada perempuan baru duduk di mejaku sambil tertawa ngobrol sama supervisor. Seolah aku nggak pernah ada. Aku pulang ke kos dengan kepala kosong. Sampai ibu kos menghentikanku di depan tangga. "Mbak Dinda, maaf ya, tunggakan 2 bulan." Beliau menyerahkan kertas tagihan sambil canggung karena tetangga kos mulai melirik dari dapur bersama. Aku cuma bilang nanti aku bayar. Padahal isi rekeningku makin tipis. Malamnya aku muntah lagi sampai lemas di kamar mandi. Aku duduk di lantai dingin sambil pegang perutku. Belum sempat tenang, ibuku menelpon dari kampung. Suara beliau panik. Ayahku dibawa ke klinik karena tekanan darahnya naik setelah dengar gosip tetangga soal aku. Aku langsung diam. Aku bahkan gak punya tenaga buat nangis. Besok paginya, aku nekat datang ke kantor pusat Arga. Aku pikir kalau aku bisa bicara langsung, semuanya masih bisa diselamatkan. Begitu aku sampai lobi, 2 satpam langsung berdiri menghadang. "Maaf, Mbak, ada instruksi. Anda nggak boleh masuk." Aku coba dorong jalan. Aku lihat lift tempat Arga biasa turun. Aku teriak namanya. Beberapa pegawai berhenti jalan. Orang-orang mulai menonton. Seseorang diam-diam merekam pakai ponsel. Aku masih berusaha lepas dari pegangan satpam saat salah satu staf perempuan berkata cukup keras biar semua dengar. Masih ngejar juga ternyata. Beberapa orang tertawa kecil. Aku membeku. Lalu pintu lift terbuka. Jantungku langsung naik ke tenggorokan. Tapi yang keluar bukan Arga. Cuma beberapa direksi yang menatapku seperti pengganggu. Aku akhirnya diseret keluar lobi. Dan malamnya, video itu sudah ada di media sosial. Captionnya bikin darahku dingin. "Cewek halu pemburu warisan ngamuk di kantor keluarga kaya." Komentarnya ribuan. "Memalukan. Pasti sengaja hamil. Perempuan modal begini emang bahaya." Aku berhenti baca saat tanganku mulai gemetar. Lalu pesan anonim masuk dari nomor tak dikenal. Hanya 1 kalimat. "Kalau mau tahu kenapa Arga buang kamu, cek proyek Cakrawala Residence." Beberapa detik kemudian, pesan itu langsung hilang. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar mungkin ini bukan cuma soal aku dibuang. Aku hampir nggak tidur malam itu. Pesan anonim itu terus muter di kepalaku. Cek proyek Cakrawala Residence. Nama itu bikin dadaku sesak, karena aku pernah lihat sesuatu aneh di proyek itu. Dulu waktu lembur, aku sempat salah kirim file ke printer kantor. Saat aku ambil hasil print, ada lembar transfer miliaran rupiah atas nama vendor fiktif. Besoknya, file itu hilang dari server. Supervisor bahkan menarik kursiku menjauh dari komputer. Kalau mau kerja aman, jangan kepo. Waktu itu aku takut. Sekarang aku sadar kenapa. Besok paginya, aku ketemu Fajar. Tapi sebelum sampai warung soto, aku sadar ada motor hitam terus ngikutin dari belakang. Setiap aku belok, motor itu ikut belok. Aku pura-pura berhenti di minimarket. Mereka berhenti juga. Perutku langsung dingin. Aku buru-buru masuk warung soto lewat pintu samping.
Fajar sudah duduk dengan wajah tegang. Dia bahkan belum makan. Dia langsung geser flash disk ke aku. Kalau gue hilang, kasih ini ke media. Aku membeku. Dia nunjuk meja kasir. Ada orang mereka di sana. Aku menoleh pelan. Seorang pria bertopi pura-pura baca koran sambil terus lihat ke arah kami. Fajar bicara cepat. Tanah warga dipalsukan, investor dibohongi, dana dialihkan. Nama Arga ada di tanda persetujuan, nama Bu Ratna ada di hampir semua keputusan besar. Belum selesai dia bicara, pria bertopi itu berdiri. Di luar, mobil hitam berhenti mendadak. Fajar langsung pucat. Lari. Dia kabur lewat dapur warung. Aku ikut lari dari pintu depan. Di tengah jalan, aku dengar orang teriak. Aku menoleh. Fajar tertangkap di parkiran minimarket. Dia dipukul di depan banyak orang. Orang-orang cuma mundur sambil merekam, gak ada yang bantu. Aku hampir balik, tapi Fajar teriak sekencang mungkin. Lari! Aku kabur sambil nangis. Malamnya 2 pria masuk ke kosku. Bukan cuma merusak kamar, mereka sempat menyeret aku sampai dekat tangga. Salah satu mereka berbisik di telingaku. Kalau masih cari tahu, anak itu gak lahir. Tubuhku langsung lemas. Untung tetangga keluar satu lorong sambil bawa sapu dan teriak maling. 2 pria itu kabur. Aku kira semuanya selesai. Besoknya, ibu kos datang sambil wajah panik. Dia menyerahkan amplop tanpa nama. Di dalamnya ada foto aku sedang di rumah sakit. Di belakang foto tertulis, "Berhenti sekarang." Tanganku gemetar. Lalu Aldi mengetuk pintu sambil membawa flash disk yang jatuh di pot. Dan beberapa jam setelah itu, dokter menatapku serius. Kalau stres seperti ini terus, kami bisa kehilangan bayinya. Aku belum sempat mencerna ucapan dokter, karena malam harinya, Arga datang. Malam itu aku masih dirawat di rumah sakit. Infus terpasang di tangan. Lampu kamar redup. Aku belum benar-benar tenang setelah dokter bilang kandunganku dalam bahaya. Sekitar jam 11 malam, pintu kamar terbuka pelan. Aku pikir perawat. Ternyata Arga. Aku langsung duduk tegak. Dia berdiri di depan pintu dengan wajah berantakan, jaket kusut, mata merah seperti belum tidur berhari-hari. Untuk beberapa detik, kami cuma saling lihat. Aku nunggu penjelasan. Dia malah langsung berlutut di samping tempat tidurku. Aku minta maaf. Tangannya mencoba pegang tanganku, tapi aku tarik. Dia mulai bicara cepat. Katanya keluarganya hampir bangkrut. Perusahaannya terlilit utang proyek. Investor mulai menarik dana. Satu-satunya cara menyelamatkan semuanya adalah menikah dengan Selin, karena keluarga perempuan itu mau suntik dana besar. Aku cuma menatap dia. Rasanya aneh. Orang yang dulu bikin aku merasa paling aman, sekarang terdengar seperti orang asing. Aku gak pernah berhenti sayang sama kamu. Aku tertawa kecil. Suaraku bahkan terdengar asing di telingaku sendiri. Terus, tunangan kamu itu apa? Arga menangis. Dia bilang dia terpaksa. Dia bilang setelah pernikahan selesai, dia akan cari cara kembali ke aku dan anak kami. Kalimat itu bikin darahku dingin. Setelah pernikahan selesai, dia buru-buru mengangguk, seperti hal normal. Dia lalu melihat sekeliling kamar memastikan gak ada orang lain. Suaranya mengecil. Kasih aku flash disk itu. Aku diam. Dia lanjut bicara. Katanya isi flash disk itu bisa menghancurkan keluarganya. Katanya ibunya sudah panik. Katanya kalau aku menyerahkan semua bukti malam itu juga, dia akan urus semuanya. Aku belum jawab. Lalu ponselnya yang diletakkan di kursi bergetar. Layar menyala. Nama Selin muncul besar. Disertai pesan masuk. Jangan lupa fitting baju besok, sayang. Ruangan tiba-tiba terasa sangat sunyi. Arga langsung panik mengambil ponselnya. Tunggu, aku bisa jelasin. Aku cuma menatap layar itu beberapa detik. Lalu aku ambil cincin yang dulu dia kasih diam-diam di mobil. Cincin yang selama ini kusimpan di dompet. Aku letakkan di telapak tangannya. Keluar. Arga menangis lebih keras. Dia memegang kakiku sambil memohon jangan hancurkan keluarganya. Suara ribut kami bikin 2 perawat datang.
Beberapa keluarga pasien di lorong ikut melirik masuk. Bisik-bisik mulai terdengar. Pacarnya ya? Kasihan perempuan itu. Arga akhirnya ditarik sekuriti rumah sakit keluar kamar. Saat pintu hampir tertutup, dia berhenti dan menatapku dengan wajah berubah dingin. Benar-benar berbeda. Kalau kamu buka semua itu, dia berhenti sebentar. Ibuku nggak akan diam. Pintu tertutup. Aku membeku. Kupikir ancamannya berhenti di situ. Besok paginya aku bangun karena ponselku terus berdering. Puluhan pesan masuk. Rani datang ke rumah sakit sambil panik. Dia menunjukkan layar ponselnya. Foto hasil USG anakku tersebar di media sosial. Ada caption hinaan di mana-mana. Dan siangnya semuanya makin parah saat Selin sendiri muncul di wawancara kanal gosip. Sambil tersenyum manis. Perempuan harus tahu tempatnya. Aku menatap layar TV rumah sakit tanpa berkedip. Dan sore harinya, nama Selin muncul di meja resepsionis. Dia datang menemuiku langsung. Selin datang ke rumah sakit sore itu seperti dia datang ke acara santai. High heels, tas mahal, makeup rapi, dan 2 bodyguard berdiri di belakangnya. Begitu dia masuk lorong rawat inap, beberapa keluarga pasien langsung melirik. Ada yang bisik-bisik karena mereka mengenali wajahnya dari wawancara viral tadi siang. Itu cowok yang di berita itu kan? Selin malah tersenyum seolah menikmati semua perhatian itu. Dia masuk ke kamarku tanpa izin. Meletakkan satu kotak besar di atas meja. Isi kotaknya perlengkapan bayi. Baju kecil, sepatu bayi, mainan. Kelihatannya manis, tapi cara dia menatapku bikin ruangan terasa dingin. Aku datang baik-baik. Aku diam. Dia duduk di kursi sambil menyilangkan kaki. Kamu pergi dari kota ini, hilang, dan semuanya selesai. Aku menatap dia lama. Kalau aku nolak? Senyumnya hilang. Dia mengeluarkan map dari tasnya, lalu mendorongnya ke arahku. Itu kontrak kerja sementara di hotel milik keluarganya. Mereka butuh tambahan staf untuk acara besar. Aku bingung. Apa maksud kamu? Dia mencondong ke depan. Kalau kamu ambil kerjaan ini, biaya rumah sakit ayahmu lunas semua. Nafas aku langsung berhenti sebentar. Dia tahu soal ayahku. Dia tahu semuanya. Lalu dia membuka ponselnya dan menunjukkan foto ayahku sedang duduk di depan rumah di kampung. Aku langsung berdiri. Apa yang kamu lakukan? Bodyguard di belakangnya ikut maju setengah langkah. Selin tetap tenang. Gak usah bikin dramatis. Aku cuma kasih pilihan. Dia berdiri, merapikan bajunya. Terima kontraknya, atau hidup keluargamu makin sulit. Dia pergi begitu saja, meninggalkan aku gemetar sambil memegang map itu. 2 hari kemudian dokter menelpon soal tagihan ayahku yang belum lunas. Ibuku menangis di telepon. Akhirnya aku tanda tangan kontrak itu. Aku bilang ke diriku sendiri, ini cuma kerja sementara, cuma beberapa hari. Aku bisa tahan. Sampai hari pertama kerja datang. Aku masuk lewat pintu belakang hotel. Staf sibuk mondar-mandir bawa bunga, dekorasi, makanan. Aku masih belum tahu acara apa yang akan dipegang hotel sebesar itu. Supervisor menyerahkan seragam pelayan. Aku menatap 6 tag mi tangan. Tanganku mulai dingin. Lalu aku melihat layar besar di lobi hotel. Foto prewedding Arga dan Selin muncul di sana. Aku langsung mundur 1 langkah. Dunia rasanya berhenti. Beberapa staf melihat reaksiku. Salah satu dari mereka berbisik ke temannya sambil tertawa kecil. Oh, ini dia ternyata. Aku langsung ke ruang supervisor bilang aku mau berhenti. Belum sempat bicara panjang, ponselku berdering. Nomor ibuku. Suaranya beliau panik. Barusan ada orang datang soal biaya ayahmu. Lalu telepon berpindah ke suara Bu Ratna. Suaranya tenang banget. Kamu keluar dari hotel itu sekarang, bantuan pengobatan ayahmu selesai hari ini juga. Aku nggak bisa bicara. Aku cuma berdiri di ruang sempit itu sambil menahan nafas. Di luar ruangan, musik latihan resepsi mulai terdengar. Orang-orang tertawa. Pernikahan itu tetap berjalan. Dan beberapa jam kemudian,
Aku berdiri membawa nampan di ballroom yang penuh tamu. Tepat sebelum hidup mereka, aku hancurkan. Setelah tamparan itu, ballroom benar-benar sunyi. Musik berhenti di tengah lagu. Gelas-gelas masih diangkat setengah jalan. Semua orang menatapku. Pipiku panas banget. Kupikir aku bakal nangis. Tapi anehnya, aku malah tenang. Aku pelan-pelan berdiri dari lantai sambil memegang perutku. Gaunku basah kena minuman. Rambutku berantakan. Dan semua orang masih menunggu aku terlihat hancur. Bu Ratna maju lagi mau menarik lenganku. Kamu keluar sekarang sebelum saya... Coba sentuh saya sekali lagi. Aku memotong ucapannya. Suaraku gak keras, tapi cukup bikin dia berhenti. Aku mengangkat map coklat dari dalam tasku. Beberapa tamu di barisan depan langsung berdiri supaya bisa lihat lebih jelas. Arga turun dari panggung dengan wajah pucat. Dinda, jangan! Itu pertama kalinya malam itu dia menyebut namaku. Aku menatap dia lama. Kamu diam waktu aku dihina. Aku lalu melihat layar LED raksasa di belakang pelaminan. Aku harap dekorasi kalian mahal. Orang-orang mulai bingung. Selin mencoba merebut map itu, tapi aku mundur. Apa sih maumu? Uang? Aku hampir tertawa. Kalau aku mau uang, harusnya aku terima amplop ibumu dari dulu. Bisik-bisik tamu mulai makin keras. Beberapa orang mulai merekam lebih dekat. Lalu layar pelaminan mati. Ruangan gelap sepersekian detik. Orang-orang menoleh panik. Saat layar menyala lagi, foto prewedding mereka hilang. Berganti dokumen transfer miliaran rupiah. Nama perusahaan keluarga Arga muncul besar. Lalu video penggusuran warga diputar. Jeritan ibu-ibu, tangisan anak kecil, rumah diratakan alat berat. Suasana ballroom langsung berubah total. Matikan! Bu Ratna berteriak sambil menunjuk teknisi hotel. Tapi teknisi justru panik. Sistemnya dikunci dari luar, Bu. Arga mencoba mencabut kabel layar. Nggak berhasil. Lalu rekaman suara diputar. Suara Bu Ratna jelas banget. Kalau warga masih nolak, tekan saja. Saya nggak peduli caranya. Ruangan langsung ramai. Beberapa tamu mundur dari meja keluarga Arga. Investor yang duduk di barisan depan berdiri dengan wajah marah. Ayah Selin terlihat gemetar sambil membaca dokumen di layar. Belum selesai, pintu ballroom terbuka. Seorang ibu tua masuk sambil menangis. Bajunya sederhana, tangannya membawa map lusuh. Aku mengenali wajahnya dari file penggusuran. Dia menunjuk Bu Ratna sambil gemetar. Itu perempuan yang ambil rumah saya. Ballroom makin kacau. Media yang datang untuk liputan pernikahan langsung menyerbu depan panggung. Flash kamera menyala terus. Selin mulai panik. Arga berkeringat hebat. Aku berdiri diam di tengah semua itu. Kupikir itu sudah cukup. Ternyata belum. Karena saat Arga mencoba menyalahkan ibunya di depan semua orang, aku masih punya satu rekaman lagi yang belum mereka dengar. Arga langsung menunjuk ibunya di depan semua orang. Ini semua ulah mama. Satu ballroom langsung gaduh. Orang-orang berdiri dari kursi. Beberapa tamu bahkan naik ke meja kursi biar bisa lihat lebih jelas. Bu Ratna menatap Arga seperti ditampar kenyataan. Apa kamu gila? Aku cuma nurut mama. Arga berteriak balik. Ayah Silin datang sambil membawa dokumen print dari wartawan. Tangannya gemetar. Keluarga saya dipakai nutup bangkrut kalian? Arga mundur. Plak. Tamparan ayah Silin bikin semua orang diam lagi. Silin histeris. Maskaranya meluntur. Dia mencoba pegang tangan ayahnya. Ayahnya malah menarik tangan kasar. Diam, kamu juga dibohongi. Bu Ratna panik. Dia rebut mikrofon. Perempuan itu bohong. Dia menunjuk aku. Beberapa tamu kembali menoleh ke arahku. Aku diam beberapa detik. Aku biarkan mereka nunggu. Lalu aku angkat ponsel. Aku belum selesai. Ruangan langsung hening. Rekaman diputar. Suara Arga terdengar jelas. Kalau dia masih simpan file, ambil paksa. Beberapa tamu langsung teriak kaget. Ada ibu-ibu yang menutup mulut. Ada investor yang langsung keluar sambil menelpon panik. Arga mendadak lututnya lemas. Dia jatuh di depan panggung. Belum selesai, pintu ballroom terbuka. Polisi masuk. Tapi di belakang polisi, Fajar ikut masuk. Semua orang langsung menoleh. Wajahnya lebam.
Tangannya diperban. Aku sampai membeku lihat dia masih hidup. Dia menunjuk Arga. Dia yang suruh orang ambil bukti dari Dinda. Ballroom meledak lagi. Arga panik. Itu bohong. Fajar melempar salinan dokumen ke arah wartawan. Lembarannya berhamburan di lantai ballroom mahal itu. Wartawan berebut ambil. Bu Ratna mundur pelan sampai menabrak dekor bunga. Rangka bunga besar roboh di belakangnya. Tamu-tamu menjerit mundur. Gaun putih silin terkena lumpur dari pot bunga pecah. Dia terduduk sambil menangis. Polisi menunjukkan surat resmi. Saudara Arga dan Ratna, ikut kami. Arga menoleh ke aku sambil menangis. Dinda, please. Aku mundur satu langkah. Dan malam itu, gak ada satu orang pun yang berdiri di pihak mereka. Malam itu belum selesai saat polisi menggiring Bu Ratna keluar ballroom. Dia masih berteriak sambil meronta. Kalian gak tahu siapa saya. Gaun-gaun mahal menepi. Tamu-tamu mengangkat ponsel lebih tinggi. Flash kamera terus nyala di wajahnya. Beberapa jam sebelumnya dia menampar aku di depan semua orang. Sekarang dia berjalan dengan tangan ditahan polisi di depan tamu yang sama. Dan gak ada satupun yang menolongnya. Aku lihat beberapa ibu sosialita yang tadi duduk satu meja dengannya malah pura-pura gak kenal. Bukan urusan kita. Jangan sampai nama kita ikut terseret. Mereka pergi sambil menutup wajah. Selin mencoba kabur lewat pintu samping ballroom sambil mengangkat gaunnya. Tapi wartawan sudah menunggu di lorong hotel. Mereka mengejar sambil teriak kasih pertanyaan. Mbak Selin tahu soal dana itu. Benar pernikahan ini cuma untuk nutup utang. Dia lari sambil menangis. Salah satu heelsnya lepas. Videonya malam itu langsung menyebar kemana-mana. Sementara itu di luar hotel, korban penggusuran mulai berdatangan. Entah siapa yang memberitahu mereka. Mereka membawa spanduk, membawa dokumen lama. Beberapa menangis, beberapa berteriak minta keadilan. Suasana depan hotel berubah seperti kerusuhan kecil. Tamu yang mau pulang terjebak kamera media dan teriakan warga. Pagi harinya semuanya meledak lebih besar. Nama keluarga Arga ada di semua berita. Kantor perusahaan mereka didatangi wartawan. Karyawan keluar gedung sambil membawa kardus. Beberapa pegawai melakukan protes di depan kantor karena gaji mereka tertahan. Harga saham perusahaan jatuh. Rumah keluarga Arga dijaga polisi. Aku cuma lihat semua itu dari televisi kecil di kamar rawat inap sambil memegang perutku. Kupikir semuanya selesai. Ternyata Arga masih datang. Malam berikutnya dia menunggu di parkiran basement rumah sakit. Saat aku turun dari mobil Rani, dia langsung berdiri dari sudut gelap. Wajahnya kacau. Jas pengantinnya sudah hilang. Dia terlihat seperti orang yang gak tidur semalaman. Aku cuma mau lihat kamu. Aku diam. Dia mendekat pelan sambil menangis. Aku kehilangan semuanya. Aku menatap dia lama. Kamu kehilangan semuanya malam ini. Aku pegang perutku. Aku kehilangan semuanya jauh sebelum itu. Arga jatuh berlutut di lantai parkiran. Beberapa orang yang lewat berhenti dan melihat. Satpam rumah sakit mulai mendekat. Dia menangis sambil bilang dia tetap ingin jadi ayah untuk anak kami. Aku buka tas, mengeluarkan satu amplop. Aku kasih ke dia. Dia membukanya dengan tangan gemetar. Surat pengakuan anak. Hak tanggung jawab penuh. Dia menatap aku dengan mata merah. Apa ini? Aku menahan napas sebentar. Kalau kamu benar mau jadi ayah, mulai dari tanggung jawab, bukan janji. Aku berjalan masuk ke lift. Saat pintu lift hampir tertutup, aku lihat Arga masih berlutut sendirian di parkiran yang mulai kosong. Dan itu baru awal dari kehancuran mereka. Sebulan setelah malam itu, ruang sidang selalu penuh. Bahkan orang sampai berdiri di lorong. Korban penggusuran datang naik bus bersama. Wartawan rebutan kursi depan. Saat aku masuk dengan perut yang makin besar, banyak orang langsung menoleh. Bisik-bisik terdengar. Itu dia, perempuan di pesta itu. Aku tetap duduk tenang. Bu Ratna masuk pakai rompi tahanan. Masih berusaha tegak. Tapi orang-orang langsung berteriak marah.
Petugas sampai menenangkan ruangan. Arga masuk setelahnya. Diborgol. Kurusan. Wajahnya kosong. Saat lihat aku, matanya langsung merah. Sidang berjalan panjang. Korban satu persatu bicara. Seorang bapak tua sampai pingsan setelah menceritakan rumahnya dihancurkan saat istrinya sakit. Ruangan makin emosional. Lalu saksi terakhir masuk. Mantan keamanan internal perusahaan. Tangannya gemetar. Dia bilang dirinya ikut mengawasi aku. Mengikuti aku. Memotret aku. Lalu dia berhenti bicara. Hakim menyuruh dia lanjut. Dia menangis. Malam di kos itu bukan pencurian. Ruangan langsung hening. Kalau anak itu lahir, masalah kita makin besar. Ruangan langsung pecah. Arga menatap ibunya seperti orang kehilangan akal. Apa mama serius? Bu Ratna diam. Arga mendadak berteriak histeris. Dia mencoba mendekat ke arah ibunya sendiri. Sampai petugas menahan tubuhnya. Dia menangis. Benar-benar hancur. Lalu dia menoleh ke aku. Dinda, aku nggak tahu. Aku berdiri perlahan. Anakku bergerak di perutku. Aku pegang perutku. Lalu aku berjalan keluar. Di belakangku suara Arga masih terdengar memanggil namaku. Tapi kali ini, aku benar-benar selesai. 6 bulan setelah sidang itu, aku melahirkan anak perempuan sehat sempurna. Tangis pertamanya keras banget, sampai aku ikut nangis di ruang bersalin. Ibuku menangis sambil mencium keningku. Ayahku berdiri di luar sambil bawa bunga murah yang dia beli buru-buru. Tangannya gemetar waktu pertama gendong cucunya. Cantik banget. Beberapa bulan, hidup terasa sibuk. Begadang, susu, popok, kerja freelance sambil gendong bayi. Capek banget, tapi damai. Lalu suatu siang aku diundang warga yang dulu digusur. Mereka akhirnya dapat rumah baru, bantuan pemerintah. Aku datang sambil gendong anakku. Begitu turun dari mobil, warga langsung tepuk tangan. Aku kaget sendiri. Ibu tua yang dulu datang ke pesta pernikahan memeluk aku sambil nangis. Dia menyerahkan gunting pita. Kamu yang paling pantas. Aku akhirnya potong pita rumah barunya. Semua orang bersorak kecil. Anakku malah tertawa di gendonganku. Suasananya hangat banget. Saat makan bersama, televisi warung menayangkan berita mendadak. Semua orang diam. Wajah Arga muncul. Putusan final dibacakan. Penjara bertahun-tahun. Buratnya juga. Tapi belum selesai. Reporter bilang seluruh aset keluarga mereka disita untuk ganti rugi korban. Orang-orang di warung langsung bertepuk tangan. Beberapa korban menangis lega. Aku cuma diam lihat layar. Lalu reporter bilang satu hal lagi. Hotel tempat mereka menikah malam itu resmi dibeli investor baru. Nama hotelnya diganti. Semua dekor pernikahan mereka sudah dibongkar total. Entah kenapa aku tersenyum kecil. Aku mengecilkan volume TV. Anakku mulai menangis kecil. Aku langsung gendong lebih dekat. Dia tenang. Aku mencium keningnya. Hujan turun tipis di luar. Warga masih bertawa di belakangku. Rumah-rumah baru berdiri rapi. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa hidupku kembali. Ayo pulang. Aku berjalan keluar sambil menggendong anakku. Di belakangku berita tentang mereka masih terus berjalan. Tapi kali ini, itu cuma suara jauh yang sudah nggak punya kuasa apa-apa lagi atas hidupku.